Interlude bersama Ricky Rahim. Apa kabar para noise? Kembali lagi di Interlude barengan sama Ricky Rahim. Udah masuk ke episode 32 dan di season kedua. Dan ini biasanya kan kalau di Interlude tuh suka ada ngebahas single terbaru atau kita bahas album-album yang ikonik di Indonesia, tapi memang spesial karena sepertinya ya musisi-musisi Indonesia sekarang lagi mulai kembali bergerak aktif karena memang dari PPKM levelnya udah mulai level 3 gitu. Ya kita berdoa semoga makin turun lah dan juga makin gak ada kali ya PPKM ya, kalau emang kita semua bisa prokes. Dan karena levelnya makin turun, jadi banyak musisi yang datang ke Interlude untuk membahas karya-karya terbaru yang akan mereka rilis ataupun yang udah dirilis. Dan untuk hari ini di episode ke-32 spesial banget. Ini bintang tamu yang udah pernah diajak ngobrol sebenarnya di Interlude, tapi waktu itu kita masih ketemuannya via digital ya, jadi gak ketemu langsung. Dan sekarang ada kesempatannya untuk ketemu langsung. Dan penyanyi yang satu ini masih muda dan sangat berbakat sekali, suaranya super sekali. Baru aja ngerilis single terbaru. Ada It Gita. Halo Gita, apa kabar nih? Kita ketemu lagi nih. Baik sekali kakak. Kakak gimana kabarnya? Sama baik gitu. Tapi memang sepertinya lo tidak menghentikan lo untuk tetap terus produktif di pandemi ini. Kita ketemu waktu itu di awal tahun kalau gak salah. Pas lagi ngomongin betul. Valentine. Iya, kan? iya. Rekomendasi lagu Valentine. Lagu cinta. Betul. Itu lo merilis Hal Indah Butuh Waktu Untuk Datang. Berikutnya merilis Terpikat Senyummu. Betul. Abis itu ada lagi Berlaga Bahagia. Yes. Dan yang sekarang yang baru aja dirilis adalah Takut. Ya. Takut gitu. Kalau saya takut. Oh kalau laki itu gini takut. Kalau enggak. Ini gue Sule doang. Kan kalau Sule begini kan takutnya gitu. Gue gak tahu kalau takutnya gimana gitu. Oke. Takut. Nah ini gue udah dengar Paranoid lagu dari Gita ya. Kalau pengen gue coba recap ya, lo merilis pertama Hal Indah Butuh Waktu Untuk Datang dan itu tentang self love. Ya betul. Ingat? Ih kakak, makasih loh. Wih masih, masih loh. Masih ingat gitu. Setelah itu, ini belum kita obrolin sebenarnya kan. Lo Terpikat Senyummu. Ya. Gue pernah nonton interview lo di YouTube. Lo tuh sempat bilang gitu. Kenapa lu merilis Hal Indah Butuh Waktu Untuk Datang? Karena lu belum merasakan cinta. Jadi lu gak mau membuat sesuatu yang relate. Gue gak tahu apakah itu lu belum merasakan cinta atau lu merasa gue belum pengalaman nih. Jadi gue belum bikin lirik cinta. Dan lu berikutnya adalah merilis Terpikat Senyummu. Oke. Berarti udah dong. Sorry banget ya. Sorry banget nih mengecewakan Paranoid. Apa nih? Kenyataannya gak gitu. Oh enggak. Soalnya Terpikat Senyummu itu lagu kolaborasi. Oh, jadi singkat cerita ya, aku kan main aplikasi, aktif di aplikasi itu. TikTok. Oh boleh disebutin. TikTok mau apa kalau TikTok? Oke, aku kan main TikTok. Suatu saat ada kayak istilahnya challenge untuk bikin lirik dari nada, dari satu nada gitu. Aku bikin dan itu gila banget. Aku denger itu total udah 200 juta yang denger itu. Video itu doang. Dan karena gila banget kan, bahkan sampai detik ini masih ada yang suka recall. Aku diajak sama TikToknya langsung untuk bikin lagu itu secara utuh. Padahal aku iseng doang. Aku bikin itu kayak ala-ala lagu galau Indonesia. Ya. Terpikat senyummu gitu loh. Gitu. Gue pikir tuh kejadian nyata. Enggak. Jadi sampai sekarang belum ada yang bisa memikat Gita dong? Gak ada yang memikat banget sampai akhirnya dijadiin lagu sih sebenarnya. Gitu. Nah tadi soal gini, gue mikir gini kan, gue udah lihat dan denger lirik dari lagu-lagu lo. Lo kayaknya tipikal musisi dan penulis lagu yang pengen bikin kalau hal itu udah lo rasain gitu. Betul. Iya. Betul. Kenapa lo memilih untuk kayak gitu? Kan kadang-kadang juga untuk bikin lagu atau bikin lirik kan nggak mesti harus kita rasain. Lo bisa denger cerita dari orang lain, atau lo punya visi yang lihat kayaknya begini deh gitu. Atau lo punya imajinasi yang liar juga gitu. Kenapa lo memilih, lo pengen lo juga yang lo rasain baru lo bikin jadi sebuah karya? Oke, sebenarnya untuk meluruskan itu tergantung sama apa yang aku rasain dari cerita yang aku alamin atau aku dapat. Misalnya kakak cerita ke aku kayak sesuatu yang ini kena banget di aku. Kenanya tuh sampai ganggu. Di situ aku tulis karena nggak tahu lagi media mau taruh kemana kan. Ya. Karena aku merasa kayak gila nih cerita lu cuy gitu loh. Nah itu pasti jatuhnya ke lagu. Nah tapi bukan berarti aku cuman yang pas aku alamin doang. Orang alamin itu bahkan banyak
lagu-lagu aku yang aku belum rilis sampai sekarang. Itu sebenarnya mostly dari cerita-cerita orang. Tapi seakan-akan aku gila, gue kalau di posisi lu gue gak kuat lagi gitu. Makanya aku bikin point of view gimana dia menanggulangi masalah itu dengan aku menanggulangi masalah itu gitu. Oke, jadi lu kayak punya pendapat pribadi dari masalah dia dan lu tuliskan dalam sebuah lagu gitu ya. Nah, yang gue tangkap juga lu banyak tentang self love ya. Terus juga gue denger takut gitu, gue denger liriknya gitu. Itu juga bukan cinta antara dua orang sebenarnya kan. Itu kayak lo punya keresahan dalam diri lo yang dimana lo mungkin baru menginjak usia 20 gitu. Lo kayak baru melihat wah banyak ya dunia ternyata seperti ini gitu. Nah, kenapa lo memilih untuk tidak umum gitu? Lo biasanya kan rata-rata kan cinta antara satu orang dan dua orang, tapi lo kayak lebih ke diri lo sendiri atau juga tema-tema yang mungkin belakangan kan lagi naik ya tentang pembicaraan self love ini ya atau mental health itulah gitu. Aku memanfaatkan karena aku masih di awal karir. Aku tuh lagi pengen banyak nuangin tentang dialog aku dengan diri aku sendiri gitu loh. Kayak aku pengen mengutamakan apa yang keresahan aku tapi yang terjadi sama diri aku. Aku musuhku ya aku gitu. Aku pengen rilis hal-hal yang lagu-lagu kayak gitu dulu gitu. Karena itu memang selama pandemi apalagi keresahan terbesar aku adalah diri aku sendiri gitu. Aku kira musuhku orang lain, aku kira musuhku benda mati, aku kira musuhku lingkunganku, tapi musuhku tuh aku gitu. Banyak hal-hal yang aku kira orang ngalang-ngalangin aku padahal aku gitu. Termasuk kayak insecure. Aku ngerasa ini tuh sebenarnya permainan otak gue doang. Kayak mungkin orang lain juga berpengaruh, kayak mungkin komen-komen orang atau stigma harus cantik gini-gini, harus punya pacar, harus gini ya gitu-gitu, achievement misalnya. Tapi itu balik lagi, ya lu bisa nggak nanggulangin kalau ada omongan-omongan itu, ada pemikiran-pemikiran itu, ya gimana lu cara dealingnya gitu. Jadi sebenarnya aku bisa aja ngambil yang umum, misalnya lagu-lagu cinta itu bisa aja sebenarnya kalau aku mau, tapi kayaknya lebih afdol lagi, apalagi aku masih pendatang baru, aku pengen kasih sesuatu yang apa ya istilahnya, walaupun ya yang denger juga nggak begitu banyak ya. Banyak lah. Maksudnya walaupun udah banyak atau belum banyak, setidaknya relatif lah itulah ya. Relatif. Setidaknya orang kalau mau tahu karya aku yang pertama itu bukan karena lagu galau atau lagu cinta. Aku pengen kasih yang fresh, kalau kita bisa loh bikin lagu yang nggak melulu tentang cinta. Itu yang aku pengen kasih, sesuatu ide yang fresh di situ. Dengan tema-tema yang lo ambil itu gue belum kepikiran lo untuk bikin lagu dengan tema yang lo ambil gitu. Kalau misalnya tema ya, aku sebenarnya menulis lagu itu proses yang paling malu sih. Kok malu? Malu tuh kayak paling vulnerable, paling rapuh gitu. Rapuh. Kayak gue ngorek-ngorek diri gue sendiri gitu. Lo menelanjangi diri lo ya? Iya, jadi sebenarnya untuk nulis satu lagu bagi aku ya, kan aku suka dengar cerita-cerita musisi yang lain. Kayak sehari bisa 3, sehari bisa 4 kalau lagi produktif. Kau nanti kenal lo. Enggak, maksudnya gini loh Kak. Kayak maksudnya bisa banyak gitu flow kreativitasnya. Aku satu aja capek Kak. Capek yang draining banget. Kayak emosiku tuh lu curahin banget berarti ke karya lo ya gitu ya. Kayak capek banget. Padahal cuma satu lagu ini kayak dan itu belum tentu selesai kan. Pasti kan ada bertahap-tahap gitu kan, kita ketemu proses ide. Gitu, Kayak capek banget rasanya. Jadi menurut aku kalau tema balik lagi itu nggak terjadi 2 kali gitu. Lagu takut nggak akan terjadi 2 kali tuh. Lagu berlaga bahagia nggak mungkin terjadi 2 kali. Jadi aku ngerasa kayaknya mungkin itu karena keresahannya lagi dapet banget, momennya tepat. Nulis liriknya juga udah nggak di bawah alam sadar, di alam bawah sadar. Gitu sih sebenarnya. Effort dari dan perasaan lo tuh lo keluarin banget di karya lo gitu. Itu yang bikin lo capek sebenarnya. Capek Kak. Kok kayak curhat ya? Bukan proses produksinya, tapi lo ngerasain aduh lirik kayak begini lagi gitu. Ngorek-ngoreknya lagi tuh. Tapi lo hitungannya produktif lah. Dalam setahun ini aja berarti lo udah rilis 4 lagu gitu. Gila juga sih. Ya coba lo bandingin deh sama beberapa musisi lain yang memilih untuk mungkin nggak rilis dulu karena pandemi gitu.
Tapi berarti ini tahun yang menyiksa buat lo selain dicolok-colok. Terus lo harus. Ini aja masih kayak sorry banget ya Kak. Gak apa-apa santai enggak. Maksudnya lo, gue juga baru nemuin sih. Maksudnya sampai seberasa itu ya gitu. Lo merasakan lagu lo tuh sedalam itu gitu. Berarti bisa jadi lo bikin lagu tuh proses yang menyiksa banget dong buat lo. Menyiksa lah Kak. Orang harus. Jadi biasanya gini. Buatnya yang tadi kayak kenapa ini jadi tahun yang sebenarnya ini bagi aku bukan tahun yang hektik bahkan. Karena aku kan lahir pas masa pandemi kan. Lo munculnya. Iya, jadi aku gini. Kalau lahir lo pandemi, lo baru 2 tahun dong. Gak bisa ngomong. Maksudnya aku muncul itu saat pandemi. Maksudnya bener-bener nama aku dikenal 1-2 orang itu saat pandemi gitu. Jadi sebenarnya ini cuman tahun tabungan lagu. Jadi kalau udah keadaan membaik, panggung offline, aku udah bisa nunjukin ini gua nggak cuma sekedar penyanyi cover yang di TikTok gitu, tapi gua udah punya karya, jadi dia gitu. Takutnya pas udah di panggung nggak punya lagu, ya back to zero lagi gitu. Apa yang aku impikan ya nggak terjadi gitu. Kayak gitu satu. Kedua, kalau capek banget kayak biasanya kan suka diingetin kan, udah lu tulis lagu, bisa jadi kan tuh lagu lu ini makin banyak bang lagu, nanti bisa dikeluarin mungkin 10 tahun ke depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi gitu kan. Kayak udah arah-arah ke situ lah biar produktif terus. Jadi nggak punya ide lagu, produksi, rilis gitu kan. Cuman aku lagi berusaha terbiasa sih sama work ethic yang kayak gitu, yang kalau ada lagu terus bikin lagu terus gitu. Untuk kedepannya, karena butuh sesuatu kesalahan, suatu kegagalan, suatu masalah baru bisa keluar. Keresahan. Tapi capek kan, maksudnya kayak jadi gue nunggu masalah hidup dulu nih datang baru gue bisa nulis. Gitu. Mungkin lo harus milih tema yang beda kayaknya. Harus apa? Milih temanya yang bahagia gitu. Kan sebenarnya. Iya sih benar juga ya. Kemana aja nih? Kemana aja gue? Nah tapi gue nggak tahu, gue melihatnya gini gitu ya. Gue melihat lu kayaknya lu tipe musisi ataupun pencipta lagu idealisnya lebih tinggi porsinya gitu. Dan sepertinya lu bukan tipe yang bisa menabung lagu. Nggak tahu nih, ini pendapat gue kali. Kayaknya lu pengen relate sama keadaan lu saat itu juga. In the moment gitu. Iya. Iya lagi. Tapi aku berusaha sih Kak, Nanti aku dimarahin nih sama ibu manajer. Aku berusaha untuk kayak Git, ini kalau lu mau long term, gak bisa semuanya itu harus sesuai idealisme lu gitu. Aku juga banyak dengerin podcast musisi lain gitu, cerita-cerita musisi. Mereka juga mengatakan kalau nggak selamanya harus ikutin idealisme, pasti harus ada. Ya lu harus kasih kesempatan. Lu juga memulai journey yang baru, membuka gerbang yang baru gitu. Dan untungnya aku sadar akan hal itu di karirku yang masih umur muda banget gitu. Gue juga mengalami fase di awal 20 itu, apalagi diwakilin sama lagu Takut gitu. Itu kan serba kayak baru kebuka ya dunia gitu. Lo melihat begini loh gitu. Maksudnya hitungannya apa ya? Disebutnya quarter life crisis bukan juga ya? Itu aku ada lirik juga Kak, lirik pertengahan 25, selanjutnya bagaimana? Banyak mimpi yang terkubur, mengorbankan waktu tidur. Dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store.